Tapi dia sementara waktu sampai Cloud-nya bisa bertahan seorang diri, survive sendiri dia bakal coba ke Kayaknya arah ke sana. Cloud dulu deh. Ke Kayaknya Cloud, ke Cloud dia dulu. sampai dia bisa bertahan seorang Yap. diri, dia bisa buy one, minimal dia nggak terpick off di Yap. early, minimal ketika ada Albert datang dia bisa pulang. Dan tahu nggak kenapa Rafaela? Itu dia mau meng-cancel bagaimana pergerakan dari Numenor Blast. Oke. Efek slow itu Oke. bakal bisa dikontes dengan satu Holy Healing saja. Plus Holy Baptism-nya. Triple Manipulation pun bisa tersenggol dengan ini. Bisa dia berikan efek stun-nya terlebih dahulu. Oke, apakah RRQC akan tetap mendapatkan dominasinya atau bahkan Bigetron yang akan membalaskan dendamnya? So, tanpa berlama-lama kita semua akan menjadi saksi pembalasan dendam Bigetron Alpha atau RRQC sang raja tetap berada di top klasemen. IPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masih dipandu oleh Kalung Amas, KB. Polong. Raja Ramas. Let's go. Let's go. Kenapa ada echo aja? Oke, purple buff. Lancelot, purple buff. Namun ada KYY memberikan sedikit gangguannya. Harus berhati-hati pula di saat level 2. Tonros bisa sangat memberikan damage yang cukup besar. Dan KYY pun udah merasakan akibatnya. Mencoba diganggu, tapi ternyata Albert tidak mau diganggu dan mengusir KYY di depan sana. Kalau bisa kita lihat, Bigetron Alpha kali ini, karena seorang Finn belum ke arah Godland lagi-lagi. Dari KYY, nggak harus ke arah Godland sekarang juga. Dia jaga dulu pergerakan di mid, dia coba junglernya, tapi kalau udah ada bau-bau Finn ke arah bottom lane, dia harus ke bottom lane. Dan Marky pede dengan pergerakannya dia untuk 1 lawan 1 karena bukan kill di sini poin utamanya. Dia poking damage terus. Poking damage, dengan dapetin Alpha Rise ya. dapetin duit sebanyak mungkin, artillery sebanyak mungkin, dan dia tidak pulang dan kehilangan laning phase-nya. Yep. Iya, apalagi buat sekarang kita ngomongin soal 1200 gold leading yang nantinya akan lebih dimaksimalkan ketika Marky mendapatkan dari emblem supportnya. Tinggal poking damage pakai Art of Chivalry, dia nggak pulang, nggak masalah. Yang penting nanti ketika level 4 dia udah bisa blessing duet di dua lane yang berbeda. Karena Moreno bisa nyari stacknya dari area jungle. Yap, nih tadi barusan ada charge juga yang dikeluarkan walaupun emang benar-benar belum sampai juga ke arah dari KYY, tapi di bawah pertempuran yang masih terus terjadi. Di tengah Finn udah sampai lagi, cepet banget rotasi yang dia bangun. Di area yang lain ada pergerakan pula dari Ada yang notice nggak tadi Marky? Ya, kenapa? Dia pasang Battle Mirror Image recall. Yap. Biasa. Aksi Cloud dengan recall dan juga mirror image-nya. Jadi langsung zup. Itu namanya regen tipis-tipis. Iyo, akhirnya jadi Karena Regan yang cooldown, jadi dia harus pulang tipis-tipis. Tapi kali ini kita lihat di mana Albert akan coba untuk melakukan kembali membuka menuju ke arah Tartem. Adu kontes R7 di arah belakang. Lil One Manipulation Lemon. Sorizo melakukan satu buah cancel dengan knockout strike yang depakan. Kali ini Retribution dan bahkan Lemon yang berhasil mendapatkannya. Sorizo membuat Albert sedikit miss, tapi ternyata di situ akan dibayar tunai dengan R7 mendapatkan first volt-nya. terlalu dalam sepertinya Sorizo tadi untuk masuk di tengah-tengah pusat dari lingkaran defense yang memang sudah dibangun oleh RRQ Hoshi. Sayang sekali first blood pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya bisa dibilang dengan setup seperti tadi ya, otomatis ada target yang bakal dia lockdown, tapi Marky ternyata langsung terkonekkan dengan sebuah flicker dash. Jadi itu Oke. benar-benar charge yang on point banget. Oke, kayaknya di sini KYY ini harus menuju ke arah bottom lane nih. Dia harus benar-benar coba jaga dengan sangat baik dan mungkin dari posisi dari Max bisa langsung melakukan sebuah king terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar walaupun di Flower, kalau Heavy Spin dia tetap nyangkut. Iya, Dia bakal tetap nyangkut. bakal tetap nyangkut karena balik lagi Wispin itu tipikal DPS yang terus-terusan akan kena. dan Oh, bahkan- mencoba di cancel tapi ternyata KYY masih berhasil mundur ke arah belakang. Lemon tetap mendapatkan 1 poinnya. Dan ini Marky yang berbahaya. Kenapa? Ketika KYY tidak ada, Marky terkena crossbow tank dan bahkan lihat Marky benar-benar struggle banget. Max harus berbuat cepat. Max harus berbuat respon terhadap seorang Skylar. Karena kalau tidak, Skylar yang akan semena-mena di arah gold lane. Yap. Iya, Kasihan Inspire. Marky-nya kalau menurut gua. Kalau Max gak respon dengan cepat ke arah bottom lane. Kalau ngomongin soal bagaimana emblemnya, balik lagi di sini. Dengan cepatnya Albert juga hadir. Waduh, itu Albert mendadak masuk juga. Tapi DHS sekarang dia udah punya, setidaknya masih ada 1 pegangan nih. 1 pegangan untuk bisa langsung mempertahankan. Tapi sekarang MVP Spin-nya udah mulai masuk juga. Barusan ada lagi sebuah Phantom Execution, ada Tonros masuk. Hilang sudah Marky-nya untuk kesekian kali ya. 1 untuk 1, tapi itu dia maksudnya. Needles of Flower itu tercounter dengan adanya 1 buah heavy spin. Yep. Dia pasti tetap nyangkut di depan sana. Iya, apalagi dengan efek yang diberikan dari Bigetron Alpha, mereka juga memberikan Holy Baptism dari Ki. Jadi targetnya untuk Marky pasti bakal on point, tapi yang tidak diduga-duga adalah sebuah Phantom Execution.
langsung mengincar ke arah backliner. Dan buat sekarang, Bigetron Alpha mau tidak mau harus memperhitungkan bagaimana cara leveling mereka agar tidak ketinggalan oleh Albert yang tadi udah mengamankan ke arah setup Turtle. Yes, bukan hanya setup Turtle, tapi Albert yang berhasil memakan juga satu untuk satu dari bottom lane. Keuntungan kali ini, walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi KYE udah memberikan informasi kalau seorang Albert membuka sebuah Turtle. Max, sebentar lagi akan menuju ke arah depan sana untuk melakukan respon dan bahkan mereka coba melihat KYE lagi ditangkap. KYE yang ditangkap, jadi ini bisa dibilang mereka udah gak peduli sama KYE. Kalau bisa tumbangin dan bahkan Retribution. Albert berhasil melakukan satu lagi, Nominal Blast, Moreno tercancel Sanguine Claw. Oh my god, what a play from Moreno. Lihat gak Sanguine Claw-nya? Dia meng-cancel ketika semua udah tersisa satu pukulan saja. Dan bahkan Sorizo benar-benar struggle di arah top lane sana. Melihat R7 terlalu keras, Pak Bulung. Waduh, ini Sorizo-nya nggak dalam keadaan yang begitu baik. Dihajar. Dua player masuk langsung area tersebut dan Sorizo 2 kali hilang di dalam lane-nya sendiri. Tapi Marky di bawah ada setup yang udah dilakukan. Poin kristalnya udah mulai masuk. Udah ada lagi sprint yang harus dia keluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri yang dia milikin dari serangan anarki. Masih bisa loh si Marky didapat satu balasnya, tapi Moreno kali ini gak bisa bertahan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan poin dari Moreno. Nominal Blast masih down di arah bottom lane. Oh my god, Bigetron Alpha mereka berada di posisi yang tidak cukup baik di early game. Meanwhile di posisi early game yang bahkan dia membutuhkan support system untuk membuat seorang Marky. Tapi di sini lihat Max-nya berhasil mengadu Retribution. Gak peduli seorang Albert atau siapapun, dia tetap berhasil mendapatkan satu buah respawn. What a play from Max. Max menjadi panda yang Gila, suka mencuri. Gak ada takut-takutnya. Ini gue suka banget. Gak peduli siapapun. Mau dibilang Retrigat, mau dibilang semua favorit Retrib Primadona, tapi Max Lucky Fearless. Lucky Fearless. Maju Fearless. aja dulu pokoknya. Lucky Fearless. Urusan belakang kalau misalkan kita ngomongin soal Retribution karena itu bakal jadi 50-50 dan buat sekarang pun dengan level yang bisa dibilang cukup agak sedikit lebih ke arah Albert level yang ke-9 bahkan mau level yang ke-10. Ini udah dekat banget dengan yang namanya Hunter Strike. Apakah jangan-jangan Albert nggak langsung bikin ke arah Hunter Strike? Bisa jadi Malefic loh. Oke, kalau gitu Skylar is coming dari Finn dan bahkan Betty Pack mengusir Finn di arah bottom lane. Bukan itu tujuan utamanya, distraction dilakukan. Lihat Albert di arah top lane. Dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan turtle. Dan untuk kalau ditabrak arah bottom lane, ini akan menjadi keuntungan untuk arah Kyoshi. Mereka memiliki keuntungan yang cukup tinggi dari segi gold untuk bisa melakukan fight ketika 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Itu mereka masih kuat, Profesor. Itu Max-nya didorong terus loh, nggak boleh mendekat langsung ke arah dari Turtle. Tapi Holy Baptism-nya berhasil untuk menggagalkan juga pergerakan Lemon. Namun, Nume-Blast-nya kena langsung ke arah 2 orang. Udah memberikan efek stun pula, tapi Sorizo masih bisa bertahan. Memberikan efek tumpukannya dilompatnya dengan satu lagi Palistar Moon. Bahkan double kill berhasil didapatkan pula oleh R7. Begitu baik penggunaan Esmeralda yang dia milikin. Power lagi-lagi seperti kata Profesor Ya, hero KB. power. Hero power. Guntingan yang dilakukan R7 berhasil menutup dua orang yang di mana ini support system Marky dan bahkan Marky dan masuk lane 3 versus 1, segi jumlah udah kalah dan bahkan dive in yang dilakukan berhasil membuat Marky lumpuh di arah bottom lane. Gak bisa bergerak begitu bebas. Kehilangan orang tiap sisi ya, 11-1 poin kill. Begitu sulit. Akankah satu ini tetap dipertahankan hingga akhir dari game dan mungkin Araki bisa mengalahkan mereka atau ada satu momen yang bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha dan mereka membalikkan keadaan lalu mendapatkan kemenangan pertamanya. CR7, maksakah? Nampaknya tidak. Memilih mundur ke arah bawah dan bahkan RRQ OC kali ini hanya membiarkan Bigetron hanya mendapatkan satu buah poin kill saja, Pak Bulung. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari sekarang, Marky baru selesai dengan Golden Star. Padahal kalau dibandingkan dengan kalian, ini terlalu jauh. Waduh, ini Holy Baptism-nya belum terlihat. Nanti api sepertinya udah bisa langsung di-cancel oleh Finn. Selamat semuanya. Ada lagi Nume Blast, Flicker. Kena 2 orang ke stun dan dihabiskan secara langsung double kill. Berhasil didapatkan pula dan WWN sekarang menjadi milik dari Skylar. Yes, benar banget. Tapi lihat Sorizo lagi menjalankan Lagi dan tugasnya. lagi. Permainan yang luar biasa bagus dari Sorizo. Memberikan sedikit buying time dari bottom lane dan bahkan Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bertahan dari seorang Skylar. Skylar ini bisa ditumbangkan ketika di menit 15 atau 20 dan head to head dengan seorang Moreno, Profesor. Masalah utamanya adalah kalau kita ngelihat dari R7, dia makin sulit untuk ditumbangkan. Kenapa? Dia udah punya Oracle di sini. Di menit yang ke-9.
Dan tentunya Lemon udah selesai dengan Going One, Ki sudah selesai juga dengan Raden Armor, tapi apakah itu akan menjadi jawaban karena Finn-nya juga sudah menutup itu dengan Athena Shield. Jadi buat sekarang Moreno tidak sebebas di game yang kedua. Yes, tapi lihat di depan sana ada distraction dilakukan oleh seorang KYY dan bahkan Max menunjukkan batang hidungnya masih mau lebih. Heavy Spin dikeluarkan, mencoba menabrak seorang Albert, tapi Retribution akan didapatkan siapa dan Max berhasil. Max versus everybody dan crossbow yang telah terbuka membuat permainan Navigator kehilangan 2 playernya, tapi mereka mendapatkan Lordnya. Wow. Dan ini akan menjadi reset bagi Bigetron Alpha. Reset. Lihat di bottom lane-nya, Sorizo masih ngedorong, semua laningnya masih dikuasai. Dan ini yang kenyang siapa? Moreno. Wah, ini Moreno akan mendapatkan stack tambahan dan ini akan ngebeli waktu sampai dengan nanti menit yang ke-12. Semakin late game, semakin banyak nyeri. minion datang, semakin nyeri, semakin sakit dan bukan hanya untuk Moreno. Jangan lupakan Marky, 5 kali terpick off, oke, memang betul. Tapi di late game, balik lagi, itu ada seorang Claude dan harus diperhatikan. Dengan adanya respon yang cepat dari bottom lane oleh seorang Skylar dan juga Albert, membuat Lord ini akan selesai dengan sangat cepat. Ya. Ini perebutan Lord yang luar biasa. Kenapa? Karena Max masih level 11 loh tadi. Sementara Albertnya udah 15. Sekarang ada lagi sebuah aksi yang langsung dilakukan mereka bersama-sama. R7-nya masih bisa bertahan walaupun fanbase-nya begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Ada efek bakaran yang sudah dikeluarkan. Markinya mundur kembali. Mereka mendapatkan satu outer turret di area top lane. Gila R7 lagi-lagi. Sebenar-benar kayak selalu bermain di ujung tanduk jurang dari kehidupannya. Selalu bermain di ujung kematiannya, Dan itu Profesor. ketika dia menggunakan Esmeralda. Karena balik lagi ini, kalau kita ngomongin soal Esmeralda itu nggak jauh-jauh banget. Kayak karakteristik R7. Buat sekarang pun kalau kita ngomongin soal statistiknya dari R7, dia damage taken per minute-nya 6.000. 6.400 dan dia adalah di urutan yang keempat. Ini membuktikan bahwa Esmeraldanya bisa nge-buying time, bisa membeli waktu dan juga selalu menjadi badan di lini terdepan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Karena kalau ngomongin Esmeralda, kita ya udah pasti ke arah R7. Valid or Valdi? Valdi. Valdi. Valid. Sama aja. Oke. Battle mirror rematch. Dan dari langsung dikeluarkan dia mundur kembali. Sementara di bagian tengah mereka masih berkumpul. Sementara untuk Si item Halbert, ya. si Halbert. Si Halbert bahkan kayaknya. Oke, tapi dari bottom lane, Sorizo terberangkat, sprint telah dikeluarkan. Des, knockout strike, Lemon bahkan menutup jalan pulang Sorizo. Sorizo berhasil kabur ke arah belakang. Wow. Sorizo can you survive? Dan bahkan dia masih mau clear minion terlebih dahulu. Gak Dia bisa. tumbang dan berhasil melakukan clear minion di arah bottom lane. Wow, wave minionnya berhasil tertahan, tapi coba lihat markinya. Ada tempat yang berbeda, Purple Buff-nya langsung diamankan, tapi dia tahu ada kehadiran dari Lancelot dan itu pun tidak akan baik apabila dia harus memaksakan keadaan tersebut. Kak Sorizo dia lebih memilih clear dibandingkan dia pulang kali ini, Profesor. Waduh. Pada flash, kali ini nggak ada yang bisa nge-cancel heavy spin. Heavy spin lagi. Berhasil menyamakan seorang Max. Dia bisa gue bilang dari hero yang benar-benar assassin banget, Max. Dia benar-benar adaptasi sekali ya. Cover banget. Adaptasi banget Iya, ya. adaptasi. Karena mau nggak mau, sekarang ya kita udah melewati bagaimana tank jungler kemarin. Sekarang lebih fleksibel lagi nih, karena bisa dibilang Demon Slayer, emblem jungle, itu lebih adil untuk retribution, tapi tidak dengan damage to monster. Dan ini yang mungkin akan lebih diperhatikan bagaimana cara retribution lagi kah dari Max yang dari tadi pencuriannya selalu berhasil. Dan dia ini- nggak punya heavy spin. Yes, benar dia nggak punya heavy speed kali ini. Dia bakal ada reward manipulation di cancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah bubble terhormat. Lihat tidak ada yang bisa berani datang dan bahkan Finn zoning out 4 player dari tim Bigetron Alpha. Dibalaskan kembali keadaan Skylar datang langsung menunjukkan batang hidungnya dan memilih mundur. Bigetron Alpha tidak mau melakukan engage lebih dengan banyak soft skill yang dia tidak punya. Under condition dan bahkan 10.000 gold yang dia miliki, Pak Pulsa. Sorizo. Dia cuma butuh clear minion sekarang. Ini benar-benar Sorizo dari tadi menjalankan terus ya tugasnya, job desk-nya, web minion. Jalanin terus, buat face, itu yang terus-terusan dia lakukan. Tapi untuk kali ini Bigetron Alpha mereka harus menanti satu kehadiran Lord dan juga 5 player dari RCOC yang siap mengubur impian mereka. Tapi kesempatan untuk Bigetron Alpha masih terbuka begitu bebasnya. Mereka pun masih punya kesempatan yang besar untuk bisa membalikan keadaan, memenangkan pertarungan, menutup lagi stigma yang selama ini tersebar dan juga menabrak mereka. Oke, tapi lihat R7 menuju keker ke arah belakang. Marquez jadi pilihan utama di luar manipulation. Tepakan, Marquez harus mundur ke arah belakang. Belum bisa ditumbangkan. Damage-nya masih terlalu besar. Tepakan sprint digunakan oleh seorang R7 mengejar seorang Marquez dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Phantom masih bisa dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang karena damage terlalu sakit dari Moreno.
Moreno. Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini Torizuya tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Lumeo Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play yang dilakukan, tapi Torizo terbuka. Terus bombanya mulai aktif dari KYY, mau pergi ke arah mana, di mana udah ada 2 orang yang langsung berhasil diamankan. Epic Spin-nya nyangkut, udah akan ada lagi orang ketiga yang berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kebedangan seperti hadir untuk Arar Kyoshi. Oh my god, ini bencana! Bigetron Alpha harus mengakui kekalahan dari Arar Kyoshi. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan aplaus sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan Arar Kyoshi. Berhasil mendapatkan For satu the poin. first time. For the first time after 2,5 tahun.